Udah. A few moments later. Sering masuk order apa ya? Kalau saya ini misericordia. Oh, iya, misericordia. Jadi boleh tahu nggak bisa sejarah singkat tentang order misericordia itu apa? Kalau misericordia itu sendiri dari ibu pendiri kami itu namanya Santa Maria Magdalena Postel. Nah, beliau itu lahir di Barker. Jadi dia dulu itu anaknya seorang nelayan dari keluarga yang beriman juga. Nah, dulu kenapa Ibu Maria Magdalena itu mendirikan kongregasi ini itu dulu karena tergerak dari belas kasihan waktu pada zaman revolusi Prancis dulu. Jadi Ibu Maria Magdalena itu setelah memang dari sudah kecil itu memiliki jiwa belas kasih, dimulai dari hal-hal kecil seperti masih sepatu untuk para tumis. Lalu dia juga sempat sekolah di sekolahnya Profesor Benediktin di Prancis sana. Terus kemudian itu dia diharapkan itu dulu tuh masuk ke Tarekat Benediktin. Ternyata dia memiliki prinsipnya sendiri. Akhirnya dia setelah dari Suster Benediktin itu keluar, dia mendirikan sebuah sekolah untuk anak-anak yang miskin, untuk para wanita-wanita yang membutuhkan keterampilan baik dalam rumah tangga maupun anak-anak sendiri itu. Nah kemudian dia juga karena tergerak belas kasih itu tadi itu sendiri. Nah kemudian seiring berjalannya waktu dia akhirnya meminta restu sama seorang romo untuk mendirikan sebuah kongregasi ini tadi. Akhirnya jadilah kongregasi Misericordia yang dulunya cuma sedikit, karena prinsipnya Ibu Maria Magdalena Postel itu sendiri dia nggak mau kalau dia mendirikan sebuah tarekat itu kayak di kota ini sudah ada sekolah, dia mendirikan satu sekolah, tapi ternyata juga ada kongregasi lain yang mendirikan sekolah. Jadi dia nggak mau kayak mematikan milik yang lain itu mau. Jadi dia pindah dari tempat ke tempat dengan mengambil spiritualitas kemiskinannya dari Yesus sendiri. Terus akhirnya dia menemukan sebuah kayak bangunan arke, kayak bangunan gereja gitu. Nah itu tinggal di sana. Tapi karena Ibu Maria Magdalena itu sendiri tuh percaya pada penyelenggaraan ilahi, jadi dia benar-benar sama sekali kayak gimana ya, harta nggak punya, harta itu dia nggak punya. Jadi dia waktu pindah dari kota ke kota, dari desa ke desa itu dia hanya pakai cikar gitu loh, kayak gerobak gitu loh, hanya pakai gerobak. Terus sama dia membawa patung Pieta. Patung Pieta itu patung Maria Mangku Yesus, ya patung Maria Yesus itu. Jadi dia menemukan belas kasih Tuhan itu dari patung itu. Nah kemudian dia menemukan update itu sendiri. Waktu itu susunya juga masih sedikit kok. Nah, pada tahun berapa itu terjadi bencana. Jadi ada lonceng di update itu sampai petir gitu loh. Akhirnya bangunan itu runtuh. Nah, dia memang mungkin setiap orang kan pasti kalau apa yang kita usahakan gitu kan tiba-tiba runtuh gitu kan pasti kan langsung putus asa gitu. Tapi Ibu Maria Magdalena Postel itu enggak. Jadi dia waktu itu umur sekitar 70-an, memang sudah waktu dia mendirikan kongregasinya memang sudah tua. Lalu dia beri semangat lah sama putri-putrinya pengikutnya semua itu untuk membantu mendirikan lagi kembali ini. Lalu ada yang satu suster namanya Ibu Plasida, Suster Plasida, yang dimana nantinya Ibu Plasida ini yang akan menggantikan Santa Maria Magdalena Postel sebagai pemimpin kedua kami. Dan itu akhirnya diutus untuk pergi mencari dana. Jadi dia pergi ke raja mana itu untuk cari dana di tadi, sampai akhirnya Abdi itu bangun kembali. Lalu pada tanggal 24 Mei kalau itu Santa Maria Magdalena. Nah setelah bapaknya itu tadi lalu diganti sama Ibu Plasida gitu. Kalau saya boleh tahu karya pelayanan apa saja yang susah terjadi? Kalau saya kebetulan masih baru ya, saya baru proses itu tahun 2024 kemarin. Jadi kalau karya pertama sih baru di sini, karya pertama saya dari awal saya proses pertama penempatan kayak di situ. Tapi kalau untuk karya-karya dari kongregasi sendiri itu ada karya pastoral, karya kesehatan, karya sosial, sama karya kesehatan. Tapi kami di Malang ini karena pada sejarahnya dulu keuskupan Malang itu kami memang diminta secara khusus ke Malang ini di bagian kesehatan. Jadi makanya di kota Malang ini kebanyakan karya kami di kesehatan semua seperti klinik, rumah sakit itu kebanyakan. Tapi kalau untuk pendidikan satu kampus yang di situ. Lalu kalau ya karya sosial ya seperti ini panti asuhan. Lalu di Jember itu panti jompo sama di Lalang itu panti jompo. Gitu. Kalau boleh tahu susah jadi susah. Ya. Itu boleh cerita nggak sih gimana minyak panggilannya?
Kalau kisah panggilan saya sendiri tuh apa nggak ya ada naik turunnya juga sih, ada maju mundurnya juga sebenarnya. Karena kan memang namanya juga panggilan kan pasti kan untuk seumur hidup kan gitu. Kalau saya dulu awal ingin masuk ke suster itu waktu SMP kelas 7 kalau nggak salah waktu itu kan, karena saya dari TK sudah ikut suster tapi belum sampai sini kemudian ya dulu. Saya kan orang Genteng, orang Banyuwangi sana kan, jadi susternya kan suster Agustus. Saya ke suster Agustus dia sudah mengikuti semua suster gitu kan. Habis itu masuk ke sekolah dia enggak juga di Genteng, masuk ke SMK. Tapi waktu masuk saya pindah ke negeri, saya pindah ke negeri. Nah dari situ waktu sudah pindah ke negeri saya jarang ke gereja. Saya jarang ke gereja, nggak pernah ikut PPA, OMK, rumah kan nggak pernah saya dulu SD. Malah lebih ikutnya ke yang muslim saya dulu, ikut puasa, ikut apa sampai saya lulus SD. Lalu saya balik lagi ke Katolik SMP itu tadi, baru akhirnya saya mulai aktif lagi ke Misdinar, ikut OMK, ikut apa. Tapi saya lebih ke temakannya. Saya lebih ke temakannya itu. Saya kenal ada satu rombong memang dulu yang memotivasi, maksudnya bukan motivasi untuk mau masuk ke biara enggak, tapi memang ada satu rombong yang apa bawa saya kembali gitu loh ke gereja begitu, ayo lagi gitu. Jadi pertama kali saya tertarik jadi suster itu waktu ada acara ngirim panggilan para biarawati kan, ada biasanya tiap tahun gitu kan. Tiap tahun begitu, jadi di sana tuh kumpul di daerah Curah Jati di sana waktu itu tempatnya. Jadi kumpul semua biarawan tuh muncul di sana. Dari mulai pater, semua suster, SPM, suri semua datang ke sana semua. Jadi saya lihat ke sana tuh kayak banget ya mereka gitu. Kok senang sekali kumpul-kumpul mereka gitu, kayak saya kayak gak ada beban gitu lebih mereka itu. Mulai tertarik, saya mulai chat sama suster. Kan dulu kan masih sempat zaman yang lain kan dulu itu. Nah, saya sempat chat lewat lain itu sama suster SPM, gimana sih jadi suster. Nah dari kelas 7 itu saya mulai memberanikan diri untuk bikin pribadi. Jadi hanya saya sendiri aja. Bikin pertama saya di Alma, hampir 1 bulan, kurang 2 hari atau 3 hari mau tahun baru saya baru pulang. Habis saya di Alma, saya ikuti lagi sekolah. Nanti lebih sekolah, saya ikutin lagi ke SPM 2 minggu, masih belum menemukan gitu. Baru terus saja saya ngomong sama ibu saya, terus kalau saya jadi biar apa, saya jadi suster boleh nggak gitu. Nah, pertama belum dikasih jawaban, kita masih ikut belajar OMK, maka baru sama suster gitu. Saya kan jadi tambah tertarik gitu, tambah tertarik. Terus akhirnya masuk ke SMP kalau nggak salah, SMP kelas 9 kalau nggak salah waktu itu ada acara OMK di Probolinggo di Seminari Mariani misalnya itu. Nah, di sana tuh ada sharing lah, di sana lah saya terus dapat jawaban dari ibu saya, ternyata saya dibolehkan. Saya masuk ke SMA, saya pindah ke Banyuwangi. Nah dari situ terus akhirnya saya mulai mencari biara mana yang cocok buat saya gitu. Yang cocok dengan hati saya itu yang mana gitu. Nah terus waktu itu Sang Timur juga belum pas gitu, SPM lagi belum pas. Saya kan dulu anaknya, terus SPM dulu, asal Banyuwangi dulu. Nah akhirnya sampai satu rombong, nggak tahu kalian kenal rombong Luki atau nggak? Pernah? Enggak. Oh, di sini dulu waktu itu jadi rombong paroki di Dedi. Akhirnya saya kenal itu dikenalkan sama Misericordia. Terus saya nggak tahu kan Misericordia di mana. 2 minggu. Kenapa saya tertarik sama Misericordia itu? Karena saya melihat dulu kan di Jayapuri sana kan sepuh semua kan, sepuh semua, jadi kayak terus lihat mereka sepuh tonton-tontonan kerjanya mereka cuma pas doang sama pergi doa kayak begitu, kayak kesederhanaan mereka yang saya suka. Terus dari situ akhirnya saya pulang ke rumah, saya bilang itu saya nggak mau lanjut lagi, saya masuk ke situ. Tanggal 2019 saya selesai lulus SMA, terus saya masuk ke sini. Terus sekurang lebih 4 tahun saya pendidikan lagi jadi suster. Terus Juni kemarin, tahun kemarin itu udah progres, baru di sini sampai sekarang. Jadi ini mengapa suster tertarik untuk masuk ke dalam ordo ini? Tertariknya tidak tadi sih karena gimana ya, kesederhanaan dari suster. Itu kan saya pas kesini itu kan bertepatan juga kalau perdananya salah satu suster BDI kan. Jadi kan biasanya beberapa kali saya ngikuti pesta kalau perdana tuh kayak meriah, ada ini pesta apa kan kebanyakan kan selalu begitu kan pesta. Tapi satu waktu saya ngikuti di suster Misericordia ini,
pesta kalau perdana itu sederhana sekali. Jadi soalnya secara kekeluargaan saja hanya para susternya aja yang datang, terus pestanya kita makan bersama, ramah-tamah bersama, hanya itu saja. Tapi kayak masa kekeluargaan itu ya saya rasakan di sana. Jadi saya bisa diterima meskipun saya baru datang tuh saya disambut dengan baik gitu. Saya disambut dengan baik, terus apa mereka untuk ngomong saya itu kayak saya tuh sudah masuk ke keluarga mereka begitu. Jadi ini yang saya suka gitu. Terus juga baca juga dari sejarahnya, dari ibu pendiri itu sendiri tuh menyentuh hati saya. Jadi itu yang mengapa saya yaitu kongregasi ini. Dan juga karena memang dari awalnya dulu itu saya ingin gitu masuk ke tarekat yang kesehatan gitu. Kalau saya di sini gitu. Sebenarnya nggak suka dan duka selama susah jadi susah itu. Suka dan dukanya. Kalau suka dan dukanya banyak sekali suka dan dukanya. Dari awal pendidikan yang awalnya nggak bisa bangun pagi, kami kita harus bangun pagi. Kan apalagi kan waktu pembinaan kami di Lawang itu kan kami baru jam 4. Jadi kalau misalnya kami tugas masak ya kami kalau nggak bangun setengah 3, jam 3 itu kami bangun masak gitu kadang. Kalau nggak ya bangun setengah 4. Terus ini suka nggak dukanya mungkin apa kan kami di sini itu kan bukan hanya jam saja gitu ya. Jadi semua itu kan ada di sini. Jadi gimana harus bisa membawakan diri saya tuh buat saudara-saudara saya yang beda suku dari saya tuh kayak gimana sih kayak gitu. Jadi ya satu sisi juga belajar budaya mereka juga belajar budaya kami. Tapi juga kadang kan juga ada bentroknya kan karena beda cara pandang juga kan banyak. Mungkin di situ sih jadi suka dan dukanya. Tapi kalau untuk lebihnya, kalau saya ya lebih mungkin itu sih lebih ke komunikasinya aja dulu kalau bagi saya. Tapi setelah sudah tahu aman. Sudah tahu aman. Untuk rutinitas karena sudah jadi terbiasa dari awal, akhirnya sekarang sudah terbiasa. Paling begitu aja polanya begitu. Mau tanya pesan untuk kita nih anak muda apa? Ya kalau pesan untuk anak-anak muda apalagi yang zaman sekarang ya, apalagi juga susah kan juga lebih yang namanya anak-anak juga kan. Saya bantu juga para siswa di sini kan juga sudah sepuh semua gitu kan. Hanya saya saja yang muda di sini. Jadi mereka semua umur 70-an ke atas, saya masih umur 24. Masih umur 24 terus jadi anak-anak yang masih umur biasa sih ya. Kalau pesannya sih yang untuk anak muda itu ya gimana ya? Mungkin kan lebih gimana sih? Kan kalau yang saya alami di sini ya kan mungkin ya memang kalau di sini kan kita kan lebih disiplin. Kalau di sini kan kita lebih nyetrel anak gitu. Jadi kayak zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda sekali. Gimana cara didiknya anak-anak itu dulu sama zaman sekarang itu beda sekali saya rasa. Kan zamannya susah sama zamannya kalian juga beda kan sekolah lagi. Jadi mungkin lebih mental anak zaman sekarang ya. Mental anak zaman sekarang ya mungkin sedikit tersinggung ya kan pasti dikit-dikit cepat tersinggung, kesalahan sedikit nanti jadi berantem. Mungkin itu lebih dikuatkan lagi aja sih mental anak zaman sekarang juga. Apalagi kan juga gadget juga mengambil dari gadget kan juga bisa sekali ke zaman sekarang. Susah selalu mengingatkan sama mereka jangan terlalu sering main gadget, jangan terlalu sering lihat HP. Kalau nggak ada tugas mending kalian nonton TV gitu. Jadi biar ada komunikasi gitu lah di antara sesama itu kan biar ada komunikasi gitu. Kan kalau ada komunikasi sendiri kan pasti sudah diam sendiri kan pasti sudah diam sendiri meskipun nanti nyanyian kumpul pasti main HP sendiri kan pasti. Jadi mungkin dari komunikasi itu sendiri juga untuk anak zaman sekarang kan kurang sekali. Terus juga untuk bully juga pasti banyak kan. Bully juga banyak. Saya juga alami kayak gitu. Bully, geng-gengan kan pasti. Jadi ya untuk anak zaman sekarang sih lebih ke komunikasi aja sih yang agak sedikit berbeda dari zaman yang dulu. Jadi ya kayak gitu. Serangi bisa juga ya nggak apa memang baik, tapi ya bisa kalau untuk baik, untuk menghargai, jangan sampai apa yang kalau misalnya kalian punya pada zaman sekarang itu malah jadi apa nanti kalau nggak nanti kirim story gitu kan pasti kayak begitu sih. Ya terus juga sopan santun juga perlu ditingkatkan dari zaman sekarang. Yang saya lihat Kayaknya kita sampai sini. ya kasih ya. Jadi kesan saya selama
wawancara bersama suster kemarin, walaupun saya ada di belakang dan di kamera saja. Ya, saya sangat senang mendapatkan informasi yang berharga dari suster, dan saya sangat terinspirasi dari suster tersebut. Pesan dan kesan yang saya dapatkan dari Suster Elizabeth adalah kita sebagai pemuda dapat mendekatkan diri dengan Tuhan. Seperti contoh kisah panggilannya yang dimana dulu dia adalah seorang yang sangat pemalas, tapi dia sebelum menjadi suster, dia berinteraksi sama suster, dia mendapat panggilannya di situ dan dia mau mengabdi kepada Tuhan. Jadi kesan saya setelah saya berwawancara dengan suster, kesannya itu sangat bahagia dan juga suster enak buat diajak bicara. Dia juga sangat terbuka sama kita. Jadi kita bisa tahu banyak tentang kehidupan suster dulu kayak gimana gitu kan. Terus pesan saya sama seperti yang dikatakan suster, bahwa kita itu jangan terlalu terpaku banget sama gadget. Soalnya kita kan adalah makhluk sosial ya, jadi kita harus bersosialisasi sama orang-orang di sekitar. Jadi kesan saya pada hari kemarin, pada saat saya mewawancara suster, saya sangat senang. Soalnya suster sendiri dia sangat menerima kita dari awal kita masuk